Saudara, setiap kita mengalami tahap perkembangan yang pasti sama. Mulai dari anak-anak lalu menjadi seorang dewasa. Tahap anak-anak ini seringkali digambarkan sebagai sebuah masa di mana kita tergantung kepada orang lain. Tahap di mana kita begitu dependen kepada orang-orang yang ada di sekitar kita karena ketidakmampuan kita sebagai seorang anak, bahkan mungkin ketika sebagai seorang bayi. Apa-apa kita tidak bisa melakukan sendirian. Kita harus dibantu oleh orang lain karena kita ada di dalam masa dependen, tergantung. Ketika kita berkembang menjadi dewasa, lalu kita memasuki satu tahap yang lain yang bisa kita sebut sebagai masa independen. Kita mandiri, kita punya kemampuan yang cukup untuk melakukan banyak hal. Mungkin kita pikir berbagai macam hal dengan kekuatan, dengan kepintaran, dengan kebijakan kita. Dan seringkali tahap inilah, tahap dewasa, tahap independen ini, kita merasa disitulah kita menjalani atau mengalami masa yang terkuat. Tetapi apa benar bahwa masa independen itu, setelah kita lepas dari dependensi, ketergantungan, dan kita menjadi bebas, menjadi mandiri, itu adalah puncak dari yang dapat kita raih untuk menjalani hidup yang lebih baik? Susah, ternyata ada tahap yang lain yang jauh lebih baik yang harusnya kita bisa jalani dalam kehidupan kita. Bukan hanya masa independen, tetapi ada satu masa yang harus dan lebih baik kita jalani adalah interdependen. Saling tergantung. Karena saling tergantung kita bisa saling melengkapi. Dan karena kita saling melengkapi, kita menjadi jauh lebih kuat di dalam menapaki kehidupan bersama kita. Kita perhatikan di dalam dunia ekonomi atau bisnis. Ada banyak perusahaan-perusahaan untuk menjadi lebih besar, lebih kuat, maka mereka melakukan merger. Menggabungkan satu perusahaan yang satu dengan yang lain supaya mereka menjadi lebih besar dan lebih kuat lagi. Dan sebetulnya itulah juga yang menggambarkan di dalam kehidupan kita bersama. Ketika kita ada di dalam kebersamaan, kita saling tergantung, sehingga dengan keadaan yang seperti itu kita bisa saling melengkapi, saling memberikan sumbangsih apa yang bisa kita berikan untuk yang lain dalam kebersamaan itu. Kekurangan kita dilengkapi oleh kelebihan orang lain, dan kelebihan kita juga melengkapi kekurangan orang lain. Maka dengan kebersamaan itulah, dengan sikap saling tergantung itulah, saling melengkapi itulah, saling membantu, maka kita akan menjalani kehidupan yang lebih kuat dan berdaya guna. Inilah sesuatu yang juga disadari oleh Paulus ketika dia menasihati jemaat di Efesus. Kita bisa melihat surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pasal yang keempat. Di dalam ayatnya yang kedua, Paulus mengatakan, "Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu." Paulus menyadari bahwa setiap kita ini punya karunia-karunia yang berbeda satu dengan yang lain. Tidak ada seorang pun yang demikian sempurnanya bisa melakukan berbagai macam hal seorang diri. Tetapi dengan perbedaan karunia yang ada di antara kita, antara orang yang satu dengan yang lain, maka perbedaan itu akan saling melengkapi,
sehingga dapat benar-benar membantu untuk kita dapat lebih baik lagi dalam menjalani kehidupan kita ini, ataupun juga di dalam melayani Tuhan. Karena tidak ada seorang pun yang mampu melakukan dan menghadapi kehidupan ini dengan kekuatannya sendiri. Oleh karena itu saudara, kita patut mensyukuri segala macam perbedaan karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Perbedaan di dalam berbagai macam wujudnya, itu akan membuat kita dapat saling melengkapi dalam kebersamaan ini, sehingga kita menjadi lebih kuat. Kita dapat lebih berdaya guna dengan saling memberikan sumbangsih apa yang kita mampu, apa yang kita miliki, dan kita membagikannya, saling melengkapinya dalam bersama itu, sehingga menjadi berkat bagi seluruh kebersamaan itu. Selamat berbagi di dalam kebersamaan kita, saling membantu, saling menopang, sehingga kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Tuhan memberkati.